Kita ketemu lagi untuk review perhiasan emas berikutnya, yaitu cincin yang cetar membahana. Nah, cincin ini tuh sebenarnya sudah dibeli hampir 3 tahun yang lalu, tapi karena bentuknya yang cetar membahana ini jarang saya pakai untuk sehari-hari, jadi hanya dipakai untuk acara-acara, misalnya saat kondangan atau ada pertemuan-pertemuan keluarga dan lain-lain, atau misalkan reuni. Nah, cincin ini cincin emas asli dengan kadar 70%. Untuk kode untuk ngecek keasliannya, tentu kita sudah tahu toko yang kredibel di kota masing-masing. Nah, ini saya beli di toko perhiasan legendaris di kota saya. Untuk model ini agak berbeda dengan pilihan saya sebelumnya yang gelang Bangkok yang tanpa mata itu. Nah, yang ini didominasi oleh mata-mata kecil yang memberikan aksen cetar tadi. Di sini ada gradasi dari putih, terus meningkat ke warna ungu muda hingga ke ungu tua. Untuk gradasi warna ini cincin ini tidak dipesan khusus. Jadi waktu itu saya milih di etalase perhiasan, dan memang saya perlu untuk yang khusus kondisi-kondisi cetar, sehingga saya pilih yang ini. Nah, seperti itu lah. Ini untuk cincin ini kita coba ya, kita masukkan ke jari, kita coba pasangkan. Ini dari tampak samping seperti ini, tampak depan seperti ini. Nah, kalau belakang seperti ini. Nah, tampak depannya seperti ini. Ini kenapa terlihat cetar? Karena dia melebar dan memanjang, memenuhi jari-jari. Jangan salah fokus dengan jari saya yang gendut ya, memang begini adanya. Jari-jari saya itu subur-subur, gemuk-gemuk gitu. Tapi kita concern ke review perhiasan untuk kondisi ini, cincin yang cetar untuk acara kondangan, reuni dan lain-lain. Nah, di sini selain aksen mata-mata yang menjadikan ini cetar, dia itu ada ini di bodinya, ini ada titik-titik ini yang menjadikan dia ada penekanan seperti itu. Nah, yang di atas bawah seperti ini. Nah, yang melebar di bagian depan ini ada titik-titik dan aksen seperti dilukai model kayak daun gitu. Nah, ini cocok lah untuk ibu-ibu ya. Kalau untuk remaja mungkin terlalu minor. Nah, kalau untuk ibu-ibu ini cocok. Misalkan ingin digunakan arisan gitu, oke. Pasti terlihat dari radius 100 meter pun ini terlihat ini. Apalagi kalau makainya model gini. Ini loh, gini. Nah, ini pasti terlihat. Nah, yang di sini untuk cincin ini waktu saya beli itu kondisinya ya seperti ini, bagus ya. Karena ini hanya dipakai untuk acara-acara khusus, dia tidak ada kotoran sama sekali yang menempel. Jadi masih gemerlapnya masih ada, kemilaunya masih sama seperti beli ya. Ini paling dipakai 1 bulan sekali lah, kayak gitu. Nah, ini ya, ini tampak dalamnya. Nah, karena ini sudah saya pilih ya, menurut saya bagus. Kembali lagi, perhiasan itu semua kembali ke selera masing-masing. Nanti saya akan review lagi perhiasan saya yang lain. Untuk jenis cincin itu ada yang model dari sederhana cetar, ini ada yang model tengah-tengah, ada yang ini model cocok untuk remaja kayak gitu ada. Ini tampak samping seperti ini.
belum ada gores sama sekali, masih utuh. Nah ini nggak ada gores, nggak ada kotor, memang ya karena dipakai hanya acara-acara tertentu aja seperti itu. Nah oke kan. Ya, karena juga kalau kita beli cincin utamanya kita harus tahu seberapa lingkar jarinya yang ingin dipasangkan cincin. Jadi kalau misalkan kita ibu-ibu ini sendiri beli kan oke, langsung kita coba. Tapi kalau misalkan ini digunakan untuk hadiah, kita harus tahu pasti seberapa diameter jari yang akan dipasangkan cincin, sehingga nanti cincinnya bisa terpakai dengan mudah. Nah kita lihat, nah ini bisa dipakai di berbagai posisi jari, mau di jari manis bisa. Nah kayak gini, karena ini saya sendiri yang milih, jadi saya sudah cocokkan dengan ukuran jari saya. Mau di jari tengah juga bisa ini, oke. Mau di sini bisa juga, oke kan. Dan yang terpenting kalau milih cincin itu dipastikan antara ini apa lingkarnya ini nggak rentan untuk patah, karena kalau ini terlalu tipis ini nanti bahaya, bisa patah. Bahayanya bukan membahayakan fisik atau melukai, enggak, cuman kalau patah itu nanti hilang, atau bisa juga nanti saat dijual lagi nilainya akan menurun drastis. Kalau kondisinya masih prima seperti ini, masih bagus kayak gini, suatu saat dibutuhkan itu masih laku dengan harga mengikuti harga pasaran tanpa potongan yang besar kayak gitu. Ini ceritanya. Oke. Nah kalau teman-teman di sini mau cari tips tentang cincin yang bagaimana silahkan tinggalkan komen, karena saya ada beberapa model cincin yang itu sesuai dengan peruntukannya, mau digunakan untuk pesta, mau digunakan untuk arisan, untuk pertemuan, ya yang ini contohnya. Yang ini ya kalau kita kan menyesuaikan dengan kebutuhan harian ya. Nanti juga ada lagi yang jenis model cincin sederhana untuk sehari-hari. Ada juga yang cincin nikah atau cincin model meteor garden, itu juga ada gitu. Nah yang ini cincin cetar membahana, saya menyebutnya cocok untuk berbagai acara resmi, santai. Nah tapi kalau resmi kita juga harus menyesuaikan, karena kalau kita salah kostum itu perhiasannya terlalu mencolok juga rentan kita seperti salah kostum ya gitu. Tapi saya karena ini sesuai selera untuk acara resmi, ya ini saya pilih. Terus yang terpenting juga ini dilihat, jangan sampai aksen yang melunjak ini, yang bagian ujung bawah ujung atas ini jangan sampai tajam. Kalau tajam nanti misalkan nyangkut ke handuk atau ke apa, itu nanti ya ininya apa cincinnya ini jadi ada gores, cacat, atau bahkan tertekuk, itu nanti nggak enak dipakai, atau nanti mempengaruhi nilai harga jual ketika mau kita jual lagi. Oke lah, untuk pemilihan mata ini harus dicek ketika kita beli perhiasan yang dia ada kombinasi mata-mata ini. Kita harus cek ini apa namanya, peletakannya ini pas, nggak ada yang lubang belum diberikan mata ini, jangan sampai. Jadi ini harus terisi 1, 2 ini terisi padat. Terus dipastikan kalau dia modelnya rata kayak begini, kalau dia rata begini berarti dia bagus. Kalau rata gini berarti dia pemasangannya rapat, nggak ada yang menonjol salah satu kayak gini. Ini udah rata, ini berarti rapat semua di bagian ini, nggak ada yang bahaya lepas, juga nggak ada yang bahaya nggak sama kayak gitu. Intinya saat memilih itu dipastikan kondisi fisiknya itu benar-benar nggak ada cacat, entah itu bodinya, entah itu hiasannya, entah itu manik-maniknya, dipastikan kondisinya oke kayak gitu.
Nah, sekian review dari saya untuk cincin perhiasan cetar membahana. Ini saya beli kondisinya masih bagus seperti ini, dan beberapa tahun saya miliki tetap bagus kayak gini. Bye bye, sampai jumpa. Kita akan bahas lagi perhiasan yang lain dengan model-model yang cocok untuk digunakan berbagai macam acara. Sampai jumpa.